Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 361. Chapter 361 maju. Sidang pertama selesai, suara elektronik mengumumkan. Kamu bisa memilih untuk menyerap jiwa roh serigala angin 1000 tahun. Kamu punya 10 detik untuk memutuskan. Sebuah pintu emas muncul di hadapan Tang Wulin dan timnya. Itu tidak sebesar yang membawa mereka ke sini, tapi itu sama misteriusnya dan seekor serigala angin transparan melayang di depannya. Ayo pergi. Tang Wulin melambai kepada teman-temannya saat dia melangkah melewati pintu. Mereka semua bisa memilih untuk bergabung dengan serigala angin transparan yang melayang di depan pintu. Tapi mereka menolaknya begitu saja dan melanjutkan ke persidangan kedua. Mereka melangkah melalui pintu dalam sekejap cahaya, dan saat berikutnya, mereka menemukan diri mereka di sebuah ruangan yang sama dengan sebelumnya. Itu adalah ruangan segi 8 dengan 8 pintu besi juga. Cahaya melintas di mata Tang Wulin saat dia menunjuk ke teman-temannya. Mereka mereformasi formasi segitiga mereka tanpa sepatah kata pun. Sulizi, bagaimanapun, duduk untuk bermeditasi alih-alih menggunakan keterampilan jiwanya. Ketujuh orang itu berasal dari Akademi Shrek, jadi masing-masing dari mereka memiliki penilaian dan persepsi yang luar biasa. Sulizi tidak menggunakan keterampilan jiwanya karena, setelah percobaan pertama, dia menjadi percaya diri dengan kekuatan rekan satu timnya. Sebagai master jiwa tipe pendukung, sangat penting baginya untuk memutuskan dengan tepat berapa banyak kekuatan jiwa yang akan dihabiskan untuk setiap rekan satu timnya. Raungan geram tiba-tiba mulai memenuhi udara saat 8 pintu tiba-tiba terbuka. 8 singa api raksasa muncul, satu dari setiap pintu. Mereka adalah singa iblis yang berkobar, teman lama dari kelas 0. Senyuman terbentuk di bibir Tang Wulin. Sepertinya menara jiwa roh tidak jauh berbeda dari platform kenaikan roh. Keduanya memiliki makhluk jiwa yang serupa. Dilihat dari sosok dan tingkat energi mereka, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah singa iblis betina berkobar dari tingkat 100 tahun. Namun, mereka setidaknya berusia 500 tahun atau lebih. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Xie melangkah maju. Biar aku yang menangani ini, katanya, sambil berlari ke arah singa. Tang Wulin duduk dan mulai bermeditasi, dan yang lainnya mengikuti. Tujuan mereka bukan di lantai bawah. Bahkan jika lantai ini menghasilkan jiwa roh 1000 tahun, mereka menginginkan jiwa 1000 tahun bermutu tinggi. Serigala angin tidak bisa memuaskan siapapun, begitu pula dengan singa iblis yang berkobar. Ini baru lantai 2. Xie lebih dari cukup untuk menangani beberapa ratus tahun singa iblis yang menyala-nyala. Singa-singa itu masih mengaum saat Xie mencapai target pertamanya. Dia membubung ke udara, sosoknya berputar untuk menghindari semburan api sebelum tiba-tiba berakselerasi menuju singa. Sedetik kemudian, singa itu menjadi lemas di lututnya dan pingsan. Satu titik gelap bisa dilihat di punggung singa, satu-satunya tanda bahwa Xie telah menikamnya. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah sebelum dia bergegas menuju target berikutnya. Tang Wulin mengangguk setuju. Xie telah tumbuh lebih terampil di Ghost Shadow Perplexing Track dan sepertinya tidak lagi berjuang dengan itu. Sekarang dia tampak seperti sedang menari. Setelah singa pertama mati, 7 sisanya membuat diri mereka menjadi gila. 4 menerkam ke Xie sementara 3 lainnya menyerang kelompok Tang Wulin. Mengandalkan kecepatannya yang gila, Xie menyingkirkan singa lain. Ini meninggalkan 3 singa mengelilinginya. Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk zigzag di antara mereka seperti hantu, melepaskan keterampilan jiwanya pada saat yang sama untuk meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Di tengah ruangan, sesosok kabur keluar dari kelompok Tang Wulin untuk menemui 3 singa lainnya. Dalam sekejap mata, salah satu dari mereka jatuh ke lantai, mati. Sesaat setelah itu, 2 lainnya roboh juga. Itu adalah klon naga bayangan Xie. Tang Wulin menatapnya dengan mata menyipit. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang tinggi, dia hanya bisa, hampir saja, melihat garis besar klon. Tiba-tiba, klon itu terbang menuju Xie. Namun, sebelum bisa mencapai dia dan sekering, tubuh Xie meledak dengan cahaya, dan dia dan klonnya melompat ke udara. Mereka bertemu muka, sesaat melintasi jalan setapak di udara. Kemudian, pada saat berikutnya, singa yang tersisa mati. Jadi dia belajar trik baru. Mata Tang Wulin berbinar. Dia menggunakan penarikan klonnya sebagai teknik bertarung sekarang.
Klonnya bergerak lebih cepat dari biasanya ketika klonnya kembali bergabung dengannya, tetapi dia sebenarnya tidak harus menyatu dengannya. Dia dapat menggunakan teknik itu untuk memanggil kembali klonnya untuk mendapatkan bantuan cepat. Dia benar-benar telah tumbuh. Sekarang dia bisa dengan terampil mengendalikan dua tubuh sekaligus. Berapa lama baginya untuk mendapatkan kendali penuh atas semua klonnya? Pada saat itu terjadi, dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kedua siesis menyatu kembali dan kembali ke teman-temannya sebagai satu. Suara elektronik memenuhi ruangan sekali lagi, tetapi kali ini mereka memiliki 10 detik untuk memilih apakah mereka menginginkan jiwa roh singa iblis yang berkobar 1000 tahun atau tidak. Xie menyeringai pada Yuanen Yehui saat dia melewatinya. Dia memandangnya dengan dingin, menggeram, jangan menghalangi jalan. Pintu cahaya lain terbentuk dan tim memasukinya, melanjutkan ke persidangan berikutnya. Mereka tidak membutuhkan semua orang untuk menyelesaikan cobaan berikut, jadi mereka bergiliran menyelesaikan masing-masing. Tak satu pun dari mereka bahkan berkeringat membersihkan 8 cobaan pertama, tetapi makhluk jiwa yang mereka hadapi semakin kuat saat mereka melanjutkan. Dalam percobaan ke-8, mereka menghadapi 6 makhluk jiwa di sekitar level 2000 tahun. Yuanen Yehui langsung merawat mereka seperti sambaran petir. Mereka segera mencapai persidangan ke-9. Setibanya di sana, Tang Wulin angkat bicara. Kami akan berjuang bersama untuk uji coba ini, katanya. Pada titik ini, terlalu sulit bagi hanya 1 atau 2 dari mereka untuk membersihkan lantai. Melakukannya akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung sebagai satu tim. Persis seperti sebelumnya, mereka menemukan diri mereka di aula segi 8 dengan 8 pintu. Namun kali ini, hanya 4 yang dibuka. Seekor makhluk buas yang kekar melangkah keluar dari setiap pintu dengan total 4. Mereka tertutup bulu seputih salju dan memiliki aura keagungan. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat makhluk jiwa seperti itu. Mereka jelas bukan penghuni hutan manapun. Itu adalah beruang es. Xie berseru. Mereka makhluk jiwa yang kuat yang ditemukan di negeri paling utara. Mereka sangat besar dan harus memiliki tingkat kultivasi selama 3000 tahun. Hati-hati semuanya, Gu Yue memperingatkan. Lantai 9 menara jiwa roh adalah tonggak penting. Cobaan ini akan jauh lebih sulit dari yang kita hadapi sampai sekarang. Apa pendapatmu tentang mereka, Xiaoyan? Mata Su Xiaoyan berbinar. Mereka hebat, luar biasa. Beruang ini sangat lucu. Saya ingin memeluk mereka. Imut, semua orang menatapnya dengan aneh. Anda memilih jiwa roh Anda berdasarkan kelucuan. Beruang es memelototi Tang Wulin dan timnya. Udara mulai semakin dingin saat mereka muncul. Kabut dingin sudah mulai memenuhi ruangan. Nafas beruang es semakin dalam, seolah menipasi api amarah mereka. Keempat beruang tidak menyerang mereka dari semua sisi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan maju perlahan. Tang Wulin menatap langsung ke mata beruang. Semuanya, tetap waspada. Beruang es ini jauh lebih cerdas daripada makhluk jiwa yang kami hadapi hingga saat ini. Yuanen Yehui bergerak menuju beruang es, 3 cincin jiwanya muncul di bawahnya saat dia berjalan. Yue Zhenyu memanggil cincin jiwanya juga dan maju di sampingnya. Rerumputan blue silver merayap keluar dari tanah dan mengelilingi Tang Wulin. Pada akhirnya, ini hanyalah percobaan ke-9. Pada saat itu, beruang es yang memimpin mulai bergerak. Itu meraung ke arah langit-langit, dan seluruh ruangan bergetar sebelum pernyataan kekuatannya. Salju mulai muncul dari udara tipis, dengan cepat meningkat menjadi badai salju yang mengaburkan penglihatan semua orang. Sebuah dengusan bergema melalui serangan es dan bola api yang berkobar meletus dari tengah kelompok Tang Wulin, menghalau salju di sekitarnya. Namun beruang yang tersisa mengaum satu demi satu dan badai salju kembali, melolong dan meratap dengan kekuatan baru. Itu adalah badai salju yang didukung oleh kekuatan gabungan dari 4 beruang es. Soul Land 3 Chapter 362. Chapter 362 melawan beruang es. Sebagai siswa Akademi Shrek yang legendaris, tidak ada kelompok Tang Wulin yang sangat mengesankan. Terlepas dari itu, mereka masih lebih kuat dari monster jiwa tingkat 3000 tahun. Keempat beruang es mengetahui hal ini, dan menunjukkan kecerdasan mereka, mereka memilih untuk terlibat dalam pertempuran energi. Tidak ada pertahanan yang kuat yang bisa menahan serangan omnidirectional mereka. Gu Yue memucat saat menyadari ini. Menghadapi satu beruang es dengan level ini tidak akan menjadi masalah baginya jika dia menggunakan elemental tide, tapi kekuatan gabungan dari keempat beruang adalah cerita yang berbeda. Tenang, Gu Yue.
Tang Wulin berteriak ketika dia mengaktifkan mata setan ungu dan menyerbu ke dalam badai salju. Ikuti aku. Badai salju membuat tim Tang Wulin berada di bawah tekanan yang cukup besar. Yuanen Yahui memanggil jiwa bela diri Titan Giant AP dan menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, Diamond Titan. Tubuhnya membengkak karena kekuatan, tapi meski begitu, dia sama terpengaruh oleh badai salju seperti rekan satu timnya. Hanya menyerang beruang es yang akan menghilangkannya, dan mata setan ungu Tang Wulin dapat menembus salju dan menemukan beruang. Lalu, entah dari mana, tekanan serangan es mereda. Untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki menara, Su Xiaoyan mengambil tindakan. Roda es melesat keluar satu demi satu, berputar di udara untuk menyedot salju yang berputar menjauh dari tim. Karena Su Xiaoyan juga bisa menggunakan elemen es, dia memiliki hubungan dengan badai salju. Dia bisa mengendalikan badai salju sampai batas tertentu, dan setiap roda es yang dia panggil bisa melemahkannya. Meskipun dia hanya memiliki 2 cincin jiwa, kendali adalah keahliannya. Efek dari usahanya jelas. Saat Tang Wulin mendekati beruang, salah satu dari mereka tiba-tiba meraung. Yang mengejutkan, keempat beruang itu berbalik dan lari ke arah yang berbeda. Betapa liciknya, apakah mereka berencana menjauhkan kita dan membiarkan badai salju melakukan semua pekerjaan? Mata Tang Wulin bersinar ungu cemerlang saat kesadaran itu terjadi padanya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka melakukan itu. Jika saya melakukannya, kami kalah. Xiaoyan, Tang berteriak, serang dengan Yuanen dan Zheng Yu. Gu Yue, lindungi Su Lizhi dan Xie Xie. Kami berpisah. Kemudian dia melesat ke samping, bergegas jauh ke dalam badai salju. Salah satu beruang es tiba-tiba tersandung dan jatuh ke lantai sambil mengerang, badai salju semakin melemah. Tang Wulin telah menggunakan serangan spiritual mata setan ungu miliknya, mengganggu fokus beruang dan merusak pikirannya. Menahan badai es yang mengamuk di sekitarnya, Tang Wulin maju terus. Rerumputan Blue Silver dengan cepat menjalar ke arah sasarannya. Selama dia mengalahkan beruang es ini, badai salju akan melemah secara drastis dan akan jauh lebih mudah untuk menangani sisanya. Tapi dia meremehkan beruang es. Beruang itu menebas dengan cakarnya, mencabik-cabik rumput Blue Silver yang merambah menjadi serpihan, lalu meringkuk menjadi bola dan berguling, mundur melintasi lantai es. Cacingan ini. 3 cincin jiwa Tang Wulin menghilang, 1 cincin emas muncul sebagai gantinya. Gelombang kuat dari esensi darah beriak dari tubuhnya saat sisik emas muncul di lengan kanan dan tubuhnya. Saat esensi darah melonjak melalui dia, dingin yang menggigit tidak lagi menghalangi dia, dan dia langsung mempercepatnya. Beberapa meter dari mangsanya, Tang Wulin menginjak tanah dan menerkam si beruang bergulir. Dia mendarat tepat di depannya, cakar naganya mengacungkan dengan mengancam. Beruang es itu menggunakan momentum dari gulungannya untuk melemparkan dirinya ke depan, segera berdiri tegak dan menyerang dengan cakarnya sendiri. Tang Wulin bertemu dengan cakar beruang itu dengan cakar miliknya, dan gelombang kejut meledak dari tabrakan yang diakibatkannya. Beruang es 3000 tahun ini bisa menghasilkan kekuatan setidaknya 5000 kg, dan tidak mungkin Tang Wulin bisa bersaing dengan itu. Bentrokan itu membuatnya terbang mundur, tetapi beruang itu juga tidak terluka. Cakar kanannya telah dihancurkan oleh cakar naga Tang Wulin. Tang Wulin menancapkan cakarnya ke tanah, tergelincir sampai berhenti, dan kemudian dia menyerang ke depan sekali lagi. Dia mengarahkan esensi darahnya mengalir sesuai dengan jalur Dragon Shocks the Heavens, dan kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Meskipun dia masih tidak dapat menggunakan Dragon Shocks the Heavens secara maksimal, setelah insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, dia menemukan bahwa dia sekarang dapat mengontrol aliran esensi darahnya sampai batas tertentu. Sekarang dia bisa menggerakkannya di sekitar tubuhnya seperti kekuatan jiwa, memberdayakan bagian-bagian tertentu dari dirinya. Metode ini dengan cepat menghabiskan esensi darahnya, tetapi juga memberinya ledakan kekuatan yang eksplosif. Dia membalik aliran esensi darahnya dan memusatkannya di lengan kanannya. Sisik di lengannya mulai bersinar cemerlang, menutupi hujan salju di sekitarnya dengan cahaya keemasan. Melepaskan raungan yang ganas, dia menyerang beruang itu. Cahaya biru es meledak dari tubuh beruang itu saat merawat cakar yang terluka itu. Itu meluncur sendiri ke depan dan berguling ke arah Tang Wulin sekali lagi, menyerupai bola es yang sangat besar. Tang Wulin tidak merasakan kegembiraan atau ketakutan. Dia mengaktifkan tubuh naga emas dan esensi darahnya naik ke tingkat lain, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Semakin memperkuat cakarnya, dia meninju beruang es itu. Sebuah ledakan merobek udara, mengirimkan getaran ke seluruh aula.
Semua orang menoleh ke arah kebisingan untuk melihat kilatan cahaya keemasan. Badai salju mereda di daerah itu, memperlihatkan Tang Wulin berdiri sendirian di sana. Dia tersandung kembali ke teman-temannya, lalu menenangkan diri. Lengan kanannya terlihat gemetar. Hanya dia yang tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam bentuk bolanya, beruang es telah meningkatkan kekuatan serangan dan pertahanan, tetapi ia telah menghadapi cakar naga Tang Wulin, yang telah ditingkatkan oleh tubuh naga emas dan aliran esensi darah terbalik. Sesaat sebelum keduanya bertabrakan, seberkas cahaya keemasan sepanjang 1 kaki telah ditembakkan dari kepalan tangan untuk mengiris pertahanan beruang. Kemudian sepersekian detik kemudian, tinjunya datang dengan cepat. Tubuh beruang itu telah terlempar dengan 1 pukulan. Meskipun Tang Wulin telah dirobohkan oleh rebound, beruang itu sudah mati. Itu telah kalah dalam kontes barbar dengan kekuatan murni. Tang Wulin terengah-engah. Lengan kanannya kejang saat dia bekerja untuk mengatur energi internalnya. Dia mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa, tetapi jumlah esensi darah yang dia konsumsi sangat besar. Menggunakan tubuh naga emas dan membalikkan aliran esensi darah pada saat yang sama membuatnya terkuras. Namun, setelah melakukannya, badai salju melemah. Merasa bahwa rekan mereka telah jatuh, ketiga beruang yang tersisa meraung marah. Raungan ini segera menjadi sedih, dan badai salju berangsur-angsur menghilang. Su Xiaoan telah menggunakan mata setan ungu untuk memimpin Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu ketiga beruang yang tersisa. Namun, saat Yuanen Yehui hendak menghabisi beruang es terakhir, Tang Wulin berteriak. "Jangan bunuh dulu." Soul Land 3 Chapter 363. Chapter 363 menggoda. Yuanen Yehui menoleh ke Tang Wulin, kebingungan di matanya saat dia melihatnya mengarahkan rumput blue silvernya. "Kami hanya akan menahannya sekarang untuk mengulur waktu istirahat dan memulihkan diri," jelasnya saat rumput merayap untuk mengikat beruang es yang masih hidup. Dia kemudian beralih ke Su Xiaoyan. "Apa kau yakin menginginkan yang ini, Xiaoyan?" Keempat beruang es sebenarnya cukup kuat dan bisa dianggap sebagai makhluk jiwa 1000 tahun tingkat atas. Selain itu, beruang-beruang ini berada pada level 3000 tahun, yang sempurna untuk Su Xiaoyan. Dia akan berada dalam bahaya jika dia menyerap jiwa roh yang terlalu kuat untuknya, jadi Tang Wulin ingin dia yakin. Dan Su Xiaoyan segera mengangguk. Bahkan jika ada kesempatan untuk bertemu dengan monster jiwa dengan atribut es yang lebih kuat di kemudian hari, dia tidak tergoda untuk mencoba peruntungannya. Jika mereka bertemu dengan binatang seperti itu, mereka masih harus mengalahkan mereka. Selain itu, dia harus cukup kuat untuk menyatu dengan jiwa roh yang dihasilkan. Keinginan baik dan bagus, tapi keserakahan jelas tidak. Selain itu, dia menyukai betapa menakutkannya beruang es itu. Dia yakin bahwa menyatu dengan salah satu jiwa roh mereka akan sangat meningkatkan kekuatannya. Dia terutama berharap mendapatkan kemampuan badai salju mereka. Dengan itu, dia akan dapat menunjukkan kendali yang lebih luas dan bahkan bekerja dengan Bu Yue. "Cepat," Tang Wulin berkata kepada Su Lizhi saat dia duduk. "Beri aku 10 roti babi." Su Lizhi memutar matanya. "Saya tidak memberikan roti, saya menjualnya." "Tapi, baiklah, saya punya roti babi." Tang Wulin terkekeh saat dia mengambil roti babi yang muncul dan melahapnya. Perutnya langsung mengubah roti itu menjadi banjir esensi darah yang dengan cepat memulihkan cadangannya. Setelah makan sedikit, Tang Wulin menyadari bahwa setiap roti memberikan sedikit kekuatan jiwa. Mempertimbangkan fakta bahwa mereka berasal dari skill jiwa pertama Su Lizhi, itu masuk akal. Yang penting adalah bagaimana mereka memulihkan stamina. Master jiwa biasanya mengabaikan stamina fisik karena kekuatan jiwa jauh lebih kuat, tetapi Tang Wulin jelas tidak. Dia bisa mengubah staminanya menjadi esensi darah, jadi roti ini sempurna untuknya. Keterampilan jiwa pertama Su Lizhi tidak memakan terlalu banyak kekuatan jiwanya, jadi dia adalah pasangan yang sangat baik untuk Tang Wulin. Anggota tim lainnya dengan cepat dikumpulkan oleh beruang es yang diikat dan mulai beristirahat juga. Dibandingkan dengan uji coba sebelumnya, uji coba ke-9 menunjukkan peningkatan tajam dalam kesulitan. Anggota tim lainnya memahami bahwa, jika bukan karena pengambilan keputusan cepat Tang Wulin, mereka akan mendapat masalah. Badai salju telah secara drastis membatasi penglihatan mereka dan hanya mereka yang memiliki mata iblis ungu yang dapat melihat melalui selubung salju yang berputar-putar. Mereka cukup beruntung. Komposisi tim mereka melawan uji coba ini. Su Xiaoyan berjalan ke arah beruang es yang diikat, yang sekarang menyerupai pangsit beras raksasa, dan dengan lembut mengusap kepalanya. "Maafkan saya,
Saya tidak yakin apakah Anda nyata atau apakah Anda ilusi, tetapi saya sangat menyesal tentang ini. Kami tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan Anda menyerang kami. Kamu cukup imut, bagus dan gemuk. Kamu terlihat bisa diandalkan. Beruang es itu tampaknya terkejut dengan kata-katanya, tetapi ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan terus memandangnya dengan dingin. Aku sudah memutuskan. Su Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar dengan tekad. Saya ingin beruang es untuk jiwa kedua saya. Saya tahu Anda mungkin tidak ingin bergabung dengan saya karena kami membunuh teman-teman Anda, tetapi Menara Jiwa Roh akan menghadiahi saya dengan jiwa roh beruang es begitu kami membunuh Anda. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu, dan saya minta maaf. Anda akan bisa tenang. Saya akan memperlakukan jiwa roh beruang es saya dengan sangat baik. Ketakutan melintas di mata beruang es, dan itu mengeluarkan raungan rendah. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Saya pikir Wulin memukul beruangnya sampai mati. Itu cara yang kejam untuk pergi. Aku bahkan tidak bisa memaksa diriku untuk melihat mayat itu. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap kasar padamu. Aku akan memastikan kamu mati utuh. Bagaimana kedengarannya? Cahaya biru menyala dan tombak es mengembun di tangannya. Dia mengacungkannya tepat di depan beruang itu, ujungnya hampir menyentuh matanya. Aku akan membuatnya cepat agar kamu tidak merasa terlalu sakit. Saya sangat berharap Anda hanya proyeksi virtual dan bukan beruang es sungguhan. Jika Anda nyata, saya berdoa agar, dalam kehidupan Anda yang akan datang, Anda akan dapat bersembunyi jauh dari manusia. Bahwa kehidupan Anda selanjutnya akan menyenangkan. Beruang itu meraung panik, matanya dipenuhi teror. Hah, apa katamu? Su Xiaoyan menatapnya dengan bingung, tetapi beruang itu terus mengaum karena panik. Kamu tidak masuk akal. Saya tidak bisa bicara beruang. Yah, kurasa aku akan menyelesaikannya. Baik. Su Xiaoyan mengangkat tombaknya, bersiap untuk menyerang, tetapi beruang es itu meraung sekali lagi. Alih-alih ketakutan atau frustrasi, sedikit penyesalan yang menyedihkan bisa terdengar. Tanpa peringatan, tubuh beruang itu ambruk dengan sendirinya dan berubah menjadi titik cahaya. Lampu kecil ini kemudian membentuk miniatur beruang es yang melayang menuju Su Xiaoyan. Menggunakan salah satu cakarnya, ia menunjuk ke arahnya, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Su Xiaoyan berseri-seri, Anda ingin menjadi jiwa roh saya. Betulkah? Beruang itu mendengus dan mengangguk dengan penuh semangat. Tapi, aku tidak memaksamu. Anda yakin mau? Su Xiaoyan tersenyum manis. Miniatur beruang es itu mengangguk. Baik-baik saja maka, saya menerima. Kenyataannya, Su Xiaoyan telah berencana untuk menggoda beruang es itu untuk sementara waktu begitu dia melihat betapa lucunya itu. Tapi dia tidak pernah menyangka beruang itu begitu takut mati sehingga rela menjadi jiwa rohnya. Dia memiliki perasaan samar bahwa menyatu dengan jiwa roh dengan cara ini memiliki lebih banyak manfaat daripada menyatu dengan jiwa roh yang disediakan menara jiwa roh. Karena itu, dia langsung menerimanya. Tombak es menghilang dari tangannya dan dia duduk. Beruang kecil itu kemudian terbang ke tubuhnya, meledak saat bersentuhan dan membungkusnya dengan kabut beku. Kapten, serunya karena malu, kita mungkin perlu mempersingkat waktu istirahat kita. Saat dia mulai menyatu dengan jiwa roh beruang es, suara elektronik bergema di seluruh ruangan. Sidang ke-9 selesai. Anda dapat memilih untuk menyerap jiwa roh beruang es 3000 tahun atau terus naik. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melanjutkan, jawab Gu Yue. Kami masih wajib membantu Yuan Yehui. Jika kita berhenti di sini, satu-satunya pilihannya adalah menyerap jiwa roh beruang es. Xiaoyan akan baik-baik saja jika kita meninggalkannya di sini. Dia akan dikirim setelah dia selesai menyatu dengan jiwa roh barunya. Su Xiaoyan telah menemukan jiwa roh yang cocok, jadi sekarang giliran Yuan Yehui. Baiklah kalau begitu, kami melanjutkan, kata Tang Wulin. Dia bersemangat tinggi sejak dia makan lebih dari selusin roti babi. Sebaliknya, Su Lizzie sedikit kuyuh karena terus menggunakan skill jiwa pertamanya. Ayo pergi. Dengan Tang Wulin yang memimpin, 6 orang memasuki pintu cahaya, meninggalkan Su Xiaoyan di belakang untuk fokus menyatu dengan jiwa roh beruang es. Kabut es menggantung di sekelilingnya saat tubuhnya berdenyut dengan kekuatan jiwa. Kabut perlahan berkumpul di belakangnya, mengambil bentuk samar dari miniatur beruang es. Kemudian itu mulai memasuki tubuhnya, dan auranya mulai berubah. Bintang emas muncul di dahinya, kabut di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya yang mulia.
Ketika Tang Wulin melangkah melalui pintu cahaya ke aula sidang ke-10, dia terkejut menemukan bahwa aula ini sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Alih-alih berbentuk oktogonal, aula tempat timnya beranggotakan 6 orang sekarang berdiri berbentuk bulat. Alih-alih 8 pintu besi, hanya ada satu pintu yang tingginya 30 meter dan lebar 20 meter. Seperti yang dikatakan Bu Yue, 9 percobaan pertama adalah satu tingkat, dan sekarang mereka berada di tingkat kedua. Mata Yuanen Yehui berbinar. Sekarang Su Xiaoyan telah menemukan jiwa roh, inilah gilirannya. Kera raksasa titan miliknya adalah jiwa bela diri tipe kekuatan, jadi dia harus menemukan jiwa bela diri yang cocok dengannya. Namun, dia mencari jiwa roh untuk cincin jiwa keempatnya, yang merupakan situasi yang sangat berbeda dari Su Xiaoyan mendapatkan yang ketiga. Yuanen Yehui dapat mendukung jiwa roh di sekitar tingkat 4000 tahun, dan memiliki sepasang jiwa bela diri tingkat puncak berarti dia dapat mendorong batas itu ke tingkat 6000 tahun. Kami mungkin hanya akan menghadapi satu binatang pada satu waktu mulai sekarang, kata Tang Wulin. Waspadalah. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, pintu raksasa itu perlahan mulai terbuka. Mereka bahkan tidak bisa melihat binatang itu, namun gelombang kekuatan yang menindas menyapu mereka. Gemuruh keras bergema dari luar pintu, lalu yang lain. Satu guncangan hebat demi satu berjalan melalui aula, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai raksasa muncul. Tingginya lebih dari 10 meter, tubuhnya tertutup sisik-sisik hitam yang keras dan beratnya setidaknya 5000 kg. Ia berdiri dengan 4 kaki, dan ia menggembar-gemborkan ekor raksasa yang mengibarkan udara di belakangnya. Tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Sekilas, itu hanya tampak seperti kadal raksasa. Namun, kepalanya jauh lebih besar daripada kadal normal, dan 2 tanduk muncul darinya. Itu naga kadal iblis. Sie berseru. Di masa lalu, naga kadal iblis dikenal sebagai naga darat yang kuat dan buas. Meskipun tubuhnya sangat besar, dia sangat gesit dan mengendalikan elemen kegelapan. Itu akan membantai makhluk jiwa lainnya bukan untuk makanan, tapi kesenangan. Itu memiliki sifat yang sangat agresif, dan seperti laba-laba iblis yang berwajah manusia, itu dianggap sebagai orang buangan di dunia makhluk jiwa. Naga kadal iblis adalah makhluk jiwa yang hanya disebutkan dalam teks kuno. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang seperti itu secara langsung. Itu mengangkat kepalanya ke langit, auranya yang kuat meledak saat melepaskan raungan yang menusuk telinga. Gelombang suara menghantam Tang Wulin dan keenam temannya, membuat mereka bingung. Seolah-olah mereka baru saja mengalami serangan spiritual. Sie dan Sulizi, 2 orang dari kelompok mereka yang lemah dalam kekuatan spiritual, langsung menjadi pucat. Tang Wulin, bagaimanapun, maju tanpa ragu-ragu. Biarkan aku yang menangani ini. Solen 3 chapter 364. Chapter 364 detik. Baik Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu tidak menyukai gagasan Tang Wulin masuk sendirian. Naga kadal iblis di depan mereka jelas berada di atas level 4000 tahun, dan seperti binatang drakonik lainnya, itu sangat kuat dan buas. Biarkan dia menanganinya, kata Gu Yue, sudah duduk di tanah ke samping. Dia bahkan tidak repot-repot melihat bagaimana keadaan Tang Wulin sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk istirahat. Naga kadal iblis memiliki temperamen yang berapi-api, jadi pendekatan Tang Wulin lebih dari cukup untuk menarik perhatian penuh. Itu menerkam Tang Wulin dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang tidak cocok dengan besarnya, yang akan membuat siapapun yang melihatnya bergerak terperangah. 6 sayap berselaput terbentang dari punggungnya sementara ekornya melayang di tanah dan mendesis di udara. Ruangan itu tampak menjadi redup, dan naga itu mencapai Tang Wulin dalam sekejap mata, mulutnya terbuka lebar untuk melahapnya. Pada saat itu, suara gemuruh rendah mengguncang ruangan. Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui menghentikan pertengkaran mereka dan berbalik untuk melihat Tang Wulin melayang ke udara, tubuhnya dikelilingi cahaya keemasan. Cincin jiwa emas muncul di sekelilingnya, dan auman itu tumbuh dengan intensitas penuh, udara bergetar di hadapan keagungan yang drakonik. Di hadapan raungan yang kuat ini, naga kadal iblis yang arogan membeku di udara. Kemudian sayapnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang tumpul. Adegan ini membuat semua orang tercengang, diliputi oleh kebingungan. Mereka melihat Tang Wulin jatuh di udara dan dengan rapi mendarat di atas kepala naga kadal iblis. Dia menyiapkan cakarnya, lalu menusukkannya ke belakang kepala naga, mengubur seluruh lengannya ke dalam tengkoraknya dan menembus ke dalam otaknya. Tubuh naga itu mengejang sejenak, lalu diam. Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui berdiri di sana tercengang,
memutar otak mereka untuk mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Yuanen Yehui yakin akan kekuatannya, tapi dia tahu itu akan menjadi tantangan baginya untuk mengalahkan naga kadal iblis berumur 4000 tahun sendirian. Namun Tang Wulin sendirian membantai binatang itu semudah memotong kertas. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin menoleh ke timnya dengan ekspresi santai di wajahnya, hampir seolah-olah tidak ada hal penting yang terjadi. Namun, di dalam, dia sebenarnya cukup terkejut. Saat dia melawan naga kadal iblis dalam pertempuran, Tang Wulin menggunakan tubuh naga emas dan membalik aliran esensi darahnya. Aura Raja Naga Emas meledak dari tubuhnya dan membuat naga itu tertegun, membiarkannya terbuka untuk serangan Tang Wulin. Ini membuat kematiannya cepat, tetapi ketika dia mendorong lengan kanannya ke kepala naga, energi hangat mengalir ke dalam dirinya dan menyebabkan esensi darahnya berkobar. Energi tersebut merangsang esensi darahnya dan mendorong Dragon Shocks the Heavens dari 80% menjadi 85%. Tang Wulin perlu berlatih menahan diri saat maju dengan Dragon Shocks the Heavens. Menurut ekspektasi aslinya, itu seharusnya jauh lebih sulit baginya untuk menyelesaikan 20% terakhir dari Dragon Shocks the Heavens, lebih dari 80% yang telah dia selesaikan sejauh ini. Namun dia baru saja membuat kemajuan selama sebulan dalam sekejap mata. Membunuh makhluk jiwa drakonik membuatku lebih kuat. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini di platform kenaikan roh. Apa karena naga kadal iblis ini nyata? Saat ide itu terbentuk di benaknya, naga kadal iblis memudar menjadi partikel cahaya dan menghilang. Suara elektronik berbunyi sekali lagi, mengumumkan bahwa mereka memiliki 10 detik untuk memutuskan apakah mereka menginginkan jiwa bela diri naga kadal iblis. Yuanen Yehui hanya melambai ke arah Tang Wulin dengan acuh tak acuh, senyum masam di bibirnya. Itu telah terbunuh dalam satu tembakan oleh Tang Wulin. Tidak mungkin dia akan memilih jiwa roh yang rapuh. Saat dia bergabung kembali dengan teman-temannya, Tang Wulin memikirkan sensasi energi hangat yang memasuki tubuhnya. Baginya, setelah memecahkan segel Raja Naga Emas lainnya, esensi darahnya telah tumbuh lebih kuat seiring dengan pengaruhnya terhadap makhluk jiwa drakonik. Dia yakin bahwa naga kadal iblis tidak akan terpengaruh olehnya jika tidak. Sungguh sial untuk bertemu dengannya. Jika setidaknya ia menahan diri untuk tidak terbang ke udara, kematiannya tidak akan sebrutal itu. Setelah menyelesaikan 10 percobaan, mereka mengerti berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk pulih di antara masing-masing percobaan. Tim beranggotakan 6 orang Tang Wulin tidak memasuki pintu emas sampai kemungkinan detik terakhir. Begitu mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa lantai ke-11 sama dengan lantai 10. Hanya satu pintu raksasa yang berdiri di aula. Sesuai bentuknya, pintu perlahan terbuka. Namun kali ini, tidak ada ledakan kekuatan yang menindas. Setiap lantai berisi makhluk jiwa yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, terutama dari lantai 9 dan seterusnya. Mereka sekarang berada di lantai 11, dan tidak mungkin persidangan yang akan datang lebih mudah dari yang sebelumnya. Hati-hati, semuanya. Formasi segitiga. Tang Wulin memerintahkan. Cincin jiwanya muncul di sekelilingnya saat rumput blue silver berputar keluar dari tanah untuk mengamankan perimeter. Tang Wulin sekarang mempelopori formasi segitiga mereka. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengapitnya sebagai 2 poin lainnya dari formasi mereka. Itu tugas mereka untuk melindungi 3 rekan satu tim mereka di dalam segitiga. Dengan putaran tangannya, Gu Yue mengirimkan 3 lampu hijau ke pengawalnya, meningkatkan ketangkasan mereka. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui bahkan tidak terpengaruh oleh keserbagunaan jiwa bela diri Gu Yue lagi. Mereka telah mencoba untuk mencari tahu seberapa hebat kemampuannya di percobaan sebelumnya, tapi dia tidak pernah mengungkapkan seluruh tangannya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa jiwa bela dirinya mampu memberikan dukungan pada waktu yang tepat karena dapat memberikan kerusakan, dan bahwa dia memiliki banyak elemen yang dapat dia gunakan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan jiwa bela diri yang tidak bisa dipahami. Tak lama kemudian, aroma menyegarkan tercium di hidung mereka. Baunya seperti udara setelah seharian memanggang di bawah sinar matahari. Namun yang dilakukannya hanyalah membuat Tang Wulin lebih berhati-hati. Dia menyipitkan matanya saat dia menatap ambang pintu yang menganga, dan rumput blue silver langsung melonjak untuk membentuk jaring yang rapat di sekitar mereka. Sepersekian detik kemudian, petir melesat dari ambang pintu dan membombardir gawang dengan benturan keras. Hantaman ledakan membuat telinga mereka berdenging. Gelombang kejut berdesir dari titik hantaman di jaring, dan Tang Wulin mengerang di bawah tekanan. Dia berjuang untuk mendukung pertahanan mereka, seluruh tubuhnya mati rasa dalam prosesnya.
Baru kemudian penyerang itu akhirnya melangkah keluar dari kegelapan di luar ambang pintu. Kekuatan makhluk jiwa yang mereka hadapi sebelumnya tampaknya cocok dengan ukuran mereka, tapi bukan itu masalahnya. Itu sebenarnya cukup kecil, berdiri sekitar 1 kaki tingginya, dengan cakar kecil namun tajam, dan memiliki mata besar berwarna biru keunguan. Itu juga memiliki bulu cerah-cerah yang Tang Wulin dan yang lainnya belum pernah lihat pada binatang buas sebelumnya. Warnanya meluas ke ekornya, yang berbentuk seperti sambaran petir. Tenaga elektromagnetik mendorongnya melalui udara, arus listrik mengalir melalui tubuhnya saat menuju ke arah mereka. Apakah itu binatang petir? Xie tergagap. Kebingungan memenuhi Tang Wulin, Zulizi, dan Yuanen Yehui. Bu Yue mengerutkan alisnya sambil berpikir. Yue Zhenyu, di sisi lain, memiliki realisasi tertulis di seluruh wajahnya.